Di tanah kita Indonesia itu ada nyanyian tongkat kayu dan batu jadi tanaman, itu kan ada ya. Kita punya tanah subur. 80% penduduk Desa Ponggok ini sudah budidaya belimbing. Dulu menanam pertama itu 50 batang. Dirasakan hasilnya cukup lumayan. Akhirnya saya nambah. Sekarang kurang lebih 1000 pohon belimbing. Ada di beberapa tempat. Kurang lebih 2 hektar. Kalau ton ini kurang lebih 1 hektar, 3/4 hektar ya ini sama itu. Itu bisa dapat 15 ton ya. Per periode. Per periode itu butuh waktu 3 bulan. Oke. Kalau harga sekarang 5.000, ya tinggal ngalikan aja. Kalau 1.000, ya nggak pulang uang kita. Hanya punya interval dari buah waktunya dibrosong, ini 20 sampai 25 hari. Kalau ini nanti terlalu besar, lewat 20 hari, banyak yang rusak, nanti ngerontok gitu. Belajarnya di mana Pak? Jangan pinter Pak. Ya di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dibianto, alamat Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya berusaha di bidang pertanian, yaitu budidaya buah belimbing. Mulai tahun 92 sampai hari ini sudah mencapai kurang lebih 30 tahun. Dan ini ATM saya untuk kebutuhan keluarga, ini sudah cukup untuk menyekolahkan anak-anak. Karena setiap bulan itu kita panen, jadi kita petik, itu bakul-bakul pedagang-pedagang sudah datang mengambil, ditimbang, kita dapat uang. Jadi kita nanam, ini sekali tanam, ini bisa sampai diwariskan ya, seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu kalau tidak kena penyakit wangwung itu juga bisa diwariskan. Nah ini sama dengan itu. Seandainya sudah tua, kelihatan tua seperti ini dipotong, itu tunas baru lagi. Itu sudah bagus lagi kondisi pohonnya, sehingga produktivitas buahnya pun akan lebih bagus. Ada yang sudah usia 30 tahun masih produktif bagus. Mungkin bisa 100 tahun lebih. Tinggal kita bagaimana merawatnya saja. Awalnya pada waktu saya dolan gitu ya, keliling-keliling itu, nanam, kok ada orang yang nanam belimbing. Lah teman saya yang ada di Blitar sana kan kebetulan pengepul belimbing, yang dia juga setor ke Semarang, Bandung, Jakarta. Akhirnya saya diberi saran dan masukan untuk menanam belimbing. Di samping itu saya analisis itu tanaman belimbing itu lebih gampang ya, nggak mudah bongkar-bongkar itu. Sekali tanam, kalau ini habis gitu, ini sudah bunga toh, ada bunga-bunga ini. Bunga-bunga ini besok 1 bulan lagi brosong, 1 bulan lagi panen. Tidak perlu bongkari, bajak, ini sudah tinggal miwil ya, tinggal mangkas saja. Ketika dipangkas kita semprot pakai obat buah itu, perangsang buah, sudah muncul bunga-bunga, 1 bulan lagi brosong, 1 bulan kemudian ini sudah panen. Dulu menanam pertama itu 50 batang, cuman 2 baris begitu. Ternyata dirasakan hasilnya cukup lumayan. Akhirnya saya nambah. Dan itu bisa ditupang sari. Jadi tidak melulu tanaman belimbing. Ketika masih kecil, masih bisa ditupang sari, bisa ditanami kacang, lombok, terong, jagung, dan lain-lain. Karena masih ada ruangan ya, ruangan untuk bisa ditanami. Ini saya mulai nanam lagi, saya tumpang sari dengan pepaya itu, pepaya Thailand itu. Sekarang kurang lebih 1.000 pohon belimbing ada di beberapa tempat, kurang lebih 2 hektar. Yang pertama persiapan lahan. Lahan harus betul-betul matang ya. Kita kompos, kalau bisa kita lubangi, kita coklak ya istilahnya. Kita lubang begitu, kurang lebih 1,5 meter persegi. Tanah yang dari joglangan ini kita naikkan. Ini biar
pH-nya netral, dikasih kompos, kita ulet ya, kita jemur ya, biar pH-nya ini netral, biar tumbuhnya ini nanti normal, sehat. Terus kandungan tanah yang ada di joglangan ini, joglangan yang kita siapkan ini harus memang mengandung unsur-unsur makro dan unsur mikro. Pakai kompos ini, kompos yang sudah syukur-syukur sudah kita fermentasi ya. Setelah itu kita tanam, perawatannya cuma dikocor saja ya. Kemudian 1,5 tahun sudah bisa panen. Yang penting perawatannya bagus ya, pupuknya bagus, airnya bagus. Kemarau ini harus telaten kita kocori ya. Pupuk itu berkala. 0 hari kita kocor pakai KNO tipis saja. Pupuk starter itu. Kemudian 15 hari kita kocor lagi sampai ini bisa subur. Kalau perawatannya seperti itu saya kira 1,5 tahun sudah bisa panen. Kalau perawatannya bagus, ini bisa terus. Jadi ini belum dipanen seperti ini. Kalau perawatannya bagus sudah muncul bunga. Kemudian pecah menjadi pentil yang kecil-kecil itu. Kemudian 1 bulan kemudian dibrosong, 1 bulan kemudian panen. Terus begitu 2 bulan. Jarak tanam idealnya antara 4,5 sampai 5 meter. 5 nggak masalah. Yang ideal ya antara 4,5 sampai 5. Perawatan yang paling inti yang pertama adalah pemupukan, kemudian pengairan tiap minggu itu bagus sudah. 1 minggu sekali sudah cukup kok. Terus yang ketiga pangkas wiwil. Kalau nggak wiwil ini mesti rimbun ya. Akhirnya sinar matahari nggak bisa tembus. Kurang cahaya kan nggak bagus. Akhirnya tidak bisa berbunga. Yang keempat pemberantasan hama. Wiwil semen-semen ini kan muncul semen ya. Semen itu tunas air. Tunas air itu kan muncul, kita potong. Agar nutrisi yang dari bawah itu tidak disedot oleh tunas air tadi. Semi, kan itu mesti tumbuh subur ya itu. Ya akhirnya dia itu menghisap nutrisi itu paling banyak. Sehingga untuk pembuahan itu nggak ada. Jadi sedot itu terus. Harus punya skill, tidak syukur orang ya. Jadi orang itu diajari dulu yang diwe seperti ini. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, maka dia insting itu sudah, gunting itu sudah jalan sendiri, klik, 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 klik. Gitu. Kalau belum ya masih mana ya saya gunting, khawatir ini, mana ya saya gunting. Ya. Kalau belimbing ini yang penting tanahnya itu kalau hujan tidak menggenang. Kalau menggenang belimbingnya akan busuk akarnya sehingga mati. Yang penting diberi seperti parit, kanal kecil gitu sehingga kalau hujan air. Tapi kalau di sini sangat mudah kan. Di sini kalau hujan kan begitu hujan 1 jam sudah terserap karena pasir. Kalau belimbing itu ya cuman itu tadi. Belajarnya di mana Pak? Jangan pinter Pak. Ya di YouTube. Kan ada toh di YouTube kan ada. Komplit ya kita lihat YouTube itu kan komplit ya. Jadi pinter ya pada sekolah itu. Hama ini bisa disebabkan oleh jamur, bisa ulat, ngerowoki buahnya itu, bisa menyeng. Menyeng itu nyengat buah yang masih pentil. Itu kita berantas pakai insektisida. Kalau jamur tadi pakai fungisida. Ini kita semprotkan begitu. Itu yang paling rawan ya menyeng, namanya menyeng ya. Iya, menyeng itu nyengat buah, akhirnya ada bintik kecil itu aja sudah. Akhirnya yang pemberongsong nggak ngerti, diberosong akhirnya jatuh begitu. Atau juga bisa disebabkan oleh plastik pembungkus. Plastik pembungkus yang kualitas plastiknya kurang bagus. Atau plastik sudah rusak, itu digunakan untuk bungkus, tidak taunya menyeng bisa masuk. Yang pertama supaya aman dari penyakit. Yang kedua untuk penguapan sehingga di dalam plastik itu penguapan sehingga belimbing itu bisa besar gitu. Harus dibungkus, kalau tidak dibungkus ini nanti panennya nggak bisa maksimal. Kalau biaya terbesar dalam budidaya belimbing itu di wilayah apa? Tenaga brongsong. Ini sama yang utara tadi, habisnya bisa 20 juta brongsong aja. Tapi kalau bagus panennya bisa untuk mengembalikan uang brongsong itu bisa. Karena brongsong ini hanya punya interval dari buah waktunya dibrosong. Ini kisaran besarnya 1 sak jempol ini hanya butuh waktu
itu 20 sampai 25 hari. Kalau ini nanti terlalu besar, sudah banyak yang rusak. Nah ini harus dikejar. Hanya punya interval 20 hari. Harus selesai. Kalau 20 hari harus selesai, berarti sekian ini butuh setiap hari 10 sampai 15 orang. Yang brongsong ini setiap hari loh. Ketika ini sudah lewat 20 hari, banyak yang rusak, nanti ngerontok gitu. Hasil blimbing relatif Mas ya, tergantung harga. Kalau ton ini kurang lebih 1 hektar, 3/4 hektar ya ini sama itu bisa dapat 15 ton ya. Per periode ya. Per periode itu butuh waktu 3 bulan. Oke. Bisa 15 ton, 3/4 hektar. Kalau harga sekarang 5.000, ya tinggal ngalikan aja. Kalau 1.000 ya nggak pulang uang kita. Karena pernah toh dengan kena harga 1.000. Ini bareng dengan panen raya mangga, terus hujan. Ini bakul ditelepon sulit, tidak diangkat ya. Karena bakul sendiri nggak bisa buang kan gitu. Akhirnya kalau 1.000 berarti ini pas ya untuk brosong saja, belum nyemprotnya, belum pupuknya, belum obatnya, ini nggak badi ya. Ya, tapi harga 3.000 masih ada untung. Apalagi 5.000 seperti ini. Pak, jenengan pernah kerugian enggak di blimbing ini, Pak? Pernah yang seperti saya sampaikan tadi, yang 1.000. Karena satu kebun ini nggak dipetik karena bakul nggak ada yang ngambil, cari bakul lain, cuman dijatah 1 peti ya. Padahal itu berapa ton gitu. Ya rugi, rontok dengan sendirinya. Kalau ada orang yang mau untuk parcel ini ya saya bawa sana, saya bawa seperti itu. Ada orang lewat, Pak beli blimbingnya, oh sama sini, saya gitu. Kelihatan diri jualan masak gitu. Nyuwun nih besar itu kalau masak kan besar. Pak kalau beli blimbingnya berapa Bu? 20.000. Saman sini. Tas sampan gowo rene. Wis saman ngunduhi dhewe san begitu sama gitu loh. Dukanya di blimbing seperti itu. Setiap tahun ada melewati fase itu setiap tahun. Harga terbaik itu pas musim apa, Pak? Tergantung produksi. Kalau semuanya panen bareng bersamaan dengan mangga ini mesti jeblok. Kalau biasanya loh ya, bulan-bulan seperti ini sudah jeblok. Tapi hari ini kok masih bagus. Itu rezeki ya itu. Pak, berarti jenengan setiap hari sekarang ke kebun? Iya, ke kebun. Seneng dan ada hasilnya ya. Di Ponggok ini kan ada kelompok petani blimbing. Jadi kami punya perkumpulan dan anggotanya kelompok tani itu kemarin dimagangkan ke Jogja ya, ke Peting Sari itu. Di sana ada wisata desa. Tapi wisata desa di sana ini terkait dengan industri-industri yang ada di sana. Akhirnya oleh Pak Darwis Ponggok sini yang kemarin dimagangkan di Peting Sari, dimodif pakai industri blimbing ini. Jadi wisata desa kami bersama-sama anggota Pak Darwis itu ada komunikasi dengan guide yang ada di Makam Bung Karno. Lalu ada yang dari Jogja, ada yang dari Magelang, ada yang dari Surabaya, dari Mojokerto, dari luar daerah datang ke sini. Wisatanya ini tidak diarahkan kepada satu titik lokasi, tetapi di desa ini kan sudah berkembang dan sudah 80% penduduk desa Ponggok ini sudah budidaya blimbing. Jadi misalnya ada wisata datang, ini tidak diarahkan ke sini, ke satu fokus, tapi dari anggota Pak Darwis sudah survei kepada anggota kelompok tani tadi, mana yang ada blimbing yang sudah siap dikonsumsi. Akhirnya di sana besok ada wisata datang 1 bis misalnya. Ini ditempatkan parkirnya di kantor desa, bisnya parkir di sana, terus oleh Pak Darwis wisatawan itu diangkut pakai pickup, pakai Tosa, pakai mobil jadul itu, seperti jeep itu dibawa keliling. Dan nanti di perjalanan kok ada blimbing masak di sana. Ayo turun, ini petik. Nah, petik blimbing ini 1 kilo sekian. Di sana rujak-rujakan, keliling lagi. Loh, ada pepaya. Nah, misalnya itu. Ini sudah berjalan ini. Alhamdulillah sudah banyak pengunjungnya ya.
kepada adik-adik muda di tanah kita Indonesia itu ada nyanyian tongkat kayu dan batu jadi tanaman, itu kan ada ya. Berarti kita punya tanah subur. Ya kalau bisa yang pertama utamakan pendidikan dulu. Nanti ketika bertani ini menjadi petani yang milenial ya, yang modern. Sehingga belimbing ini yang kemarin hasilnya ini misalnya hanya 2-3 ton, dengan adik-adik ini yang milenial ini kan lebih canggih ya. Kalau seperti saya kan sudah tua ya, terbatas. Kemarin saya datangi oleh eksportir itu, diceritakan di Bandung ini, Jawa Barat. Petani milenial sana ini pinter-pinter. Jadi nanam luasannya tidak begitu luas, payunya itu sudah dapat uangnya sudah banyak karena sudah menguasai teknologi-teknologi yang milenial juga, yang canggih. Nah, nanam belimbing nanti misalnya yang nangani milenial, misalnya kita pakai pengairan infus misalnya, ini akan buah belimbing akan terus buah dan besar-besar, bisa diatur besarannya, bisa ekspor, itu akan mendapatkan banyak. Banyak adik-adik yang muda ini jangan berhenti untuk belajar, terus dikembangkan. Tapi kalau nanti sudah adik-adik milenial menemukan teknik-teknik yang lebih canggih, yang lebih modern, ini bisa ekspor 1 kilo bisa 20.000 sampai 30.000, bisa 6 kali lipat. Hanya bagaimana membentuk produksi ini sesuai dengan permintaan pasar. Ini kan masih awur-awuran ya, nanam yang sekarang ini. Kok dipupuk, diairi, semprot, buah pasar lokal. Ketika lokal jeblok, ini sudah nggak bisa bergerak. Tapi dengan pasar kita dunia atau belimbing ini bisa ke luar negeri. Harapannya saya gitu menjadi petani yang milenial, mengelola tanaman belimbing ini dengan cara-cara yang teknologi baru. Nama saya Agung. Saya selaku kepala dusun di wilayah Ponggok. Saya berupaya untuk menginspirasi para petani belimbing dalam hal budidaya belimbing, sekaligus untuk edukasi wisata petik belimbing. Setiap 1 tahun itu pasti ada fase harga turun, Mas. Itu sampai Rp1.000, Rp2.000 pernah ngalami lah. Saya muncul dari situ, pasti bisa lah ini dikembangkan untuk pariwisata, utamanya untuk edukasi petik belimbing itu. Saya punya inisiatif ini bisa. Dari situ kita sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 tahun. Ya, alhamdulillah setiap minggunya 2 trip big bus, medium bus bisa masuk ke sini. Untuk harga dari petani itu kita setarakan, untuk harga terendah dari petani itu kita ngambil harga 5.000. Jadi umpama harga pasaran itu 2.000, 1.000, tetap kita ambil yang 5.000. Jadi biar petani itu juga merasakan keuntungan dari adanya ini. Sangat terjangkau juga, para tamu itu juga sangat senang, sangat antusias dengan adanya ini. Untuk para wisatawan yang pengen petik belimbing, mari datang ke Ponggok. Buahnya fresh, segar, tempatnya sejuk, nyaman. Di map namanya Petik Belimbing Ponggok. Jadi kawasan Petik Belimbing Ponggok. Gitu. Ya.